Halo semuanya, kami dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang daur air. Tapi sebelum itu kita harus kenalan dulu dong. Perkenalkan, nama saya Aisyah Madam Ramansyah, absen 3. Perkenalkan, nama saya Ananta Zara dari kelas 10-4, nomor absen 4. Halo semua, kenalin aku Kesha Putri Salsabila, nomor absen 17. Perkenalkan, nama saya Lita Usil Arzak, nomor absen 18. Perkenalkan, nama saya Naura Alia Salsabila, nomor absen 25. Perkenalkan, nama saya Rifki Fadila dari absen 30. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke pembahasannya. Nah, teman-teman tahu nggak sih bahwa 71% bagian dari bumi itu berasal dari air loh? Dari jumlah tersebut, sebagian besar adalah berupa air asin yang berasal dari air laut. Sisanya adalah berupa air tawar yang berasal dari sungai, danau, es kutub, dan lain sebagainya. Umumnya, manusia memanfaatkan air ini sebagai bahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti mandi, mencuci, minum, dan lain-lain. Untuk dapat digunakan secara terus-menerus, makanya air ini melalui beberapa proses atau tahapan yang biasa disebut dengan daur air. Tapi kalau udah tahu belum sih apa pengertian daur air dalam biologi kimia itu? Wah, pasti belum ya? Jadi, daur air atau hidrologi adalah daur biogeokimia untuk mempertahankan keberadaan unsur hidrogen dan oksigen yang sangat penting bagi manusia. Siklus air juga kerap kita sebut dengan siklus hidrologi. Daur air menyediakan air, oksigen, dan juga uap air yang dibutuhkan makhluk hidup. Daur air juga mengatur cuaca seperti menciptakan hujan, angin, dan arus laut. Nah, di sini teman-teman bisa lihat proses atau skema dari daur air. Untuk lebih jelasnya, mari kita masuk ke penjelasannya. Baik, proses yang pertama dari siklus daur air yaitu evaporasi. Evaporasi atau yang biasa disebut penguapan merupakan proses yang terjadi ketika air menguap yang diakibatkan oleh pemanasan dari sinar matahari. Untuk tahap kedua, terdapat tahap transpirasi, hampir sama seperti evaporasi. Namun, transpirasi ini terjadi pada tumbuhan, yang artinya transpirasi adalah proses penguapan kandungan air dalam tumbuh-tumbuhan ke atmosfer yang terjadi ketika stomata pada daun terbuka selama proses fotosintesis di mana terjadi pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida. Pada prosesnya, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya transpirasi, seperti suhu, pergerakan angin, kelembapan udara, kelembapan tanah, dan juga jenis tanaman. Kondensasi adalah proses perubahan uap air menjadi partikel es akibat adanya suhu yang rendah sehingga membentuk awan yang tebal. Tahapan selanjutnya adalah presipitasi. Presipitasi merupakan proses pencairan awan hitam menjadi air yang disebut dengan hujan. Awan berubah menjadi air lalu turun ke permukaan bumi sebagai hujan karena pengaruh dari angin panas atau perubahan suhu. Tahapan daur air yang selanjutnya adalah limpasan. Limpasan merupakan proses mengalirnya air hujan dari permukaan yang lebih tinggi ke permukaan yang lebih rendah. Sebagian besar, air hujan yang turun ke permukaan akan mengalami penguapan kembali, sehingga siklus daur air akan terus berjalan. Infiltrasi yaitu proses penyerapan air ke dalam pori-pori tanah. Penyerapan air ke dalam tanah dibantu oleh adanya tumbuhan. Proses ini adalah ketika air dari awan jatuh kembali ke bumi, yang mana pasti sebagian besar jatuh menuju ke dalam tanah dan membasahinya hingga ke dalam tanah. Infiltrasi dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu gravitasi bumi, cairan meresap ke dalam bumi. Sifat air adalah dapat menyerap air pada bahan berongga. Nah, itu tadi penjelasan dari kita tentang daur air. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih dan sampai jumpa.